Oke, boleh saya di-add sebagai bukan co-host nggak, Mas, Mbak? Biar biar kalau ada yang masuk saya nggak kena notifikasi harus admin. Tapi izin share screen aja. Sudah Mbak Krisna, sudah saya buat multiple. Baik, terima kasih, Mbak. Jadi biasanya materi ini dipelajari dalam waktu 4 jam, tapi hari ini 2 jam, jadi mungkin agak lebih cepat ya ritmenya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa ketik di kolom chat atau kalau terlalu cepat informasinya disampaikan, chat aja di kolom chat, jadi Pasti saya aku akan aku uploadin nama aku di KBPJ kan. Terus ada orang chat. PKF di sini, Bah. Siapa Jadi tuh orang PKF? Karena mohon maaf bisa kok perlu di mute. Ya. di mute. Oke, mungkin Mbak Admin sebelum dimulai bisa di-add information, jadi kalau orang masuk nggak ada suara langsung ya. Jadi mungkin apa di tombol apa tuh setting mute upon entry. Jadi kalau masuk sudah langsung dalam posisi mute. Baik, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan bahas 2 hal. Yang pertama adalah tentang apa itu NVivo. Jadi kita akan bahas kapan kita bisa menggunakan NVivo. NVivo itu aplikasi apa sebenarnya. Lalu desain penelitian yang bisa menggunakan NVivo. Dan nanti di sesi kedua kita akan coba lihat contoh riset yang sudah menggunakan NVivo, yang harapannya nanti Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa mengetahui sebenarnya bagaimana sih penggunaan NVivo ini, dan ketika itu digunakan di publikasi bentuknya akan seperti apa. Sebelumnya mungkin tadi sudah disampaikan oleh Mas Saiful ya, nama saya Krisna. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan doktoral di University of Birmingham, dan saya merupakan dosen di Departemen Ilmu Administrasi. Nah, pengalaman menggunakan NVivo setidaknya mungkin yang paling terbaru adalah untuk melakukan scoping review. Jadi saya menggunakan NVivo untuk mereview literatur atau publikasi, dan saya menggunakannya untuk mengetahui isi dari publikasinya itu apa gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di contoh. Dan mungkin yang paling dan sedang saya lakukan selama 3 tahun terakhir ya Bapak Ibu ya, sejak tahun 2021 itu menyusun rencananya, 2022 melakukan wawancara, dan 2023 itu analisisnya, dan saat ini masih proses writingnya. Itu di poin kedua, yaitu saya gunakan untuk berbagai proses pengambilan data selama program saya berlangsung. Nah, agar saya juga kenal Bapak Ibu lebih jauh, mungkin bisa ketik ya di kolom chat saja. Apakah pekerjaan Bapak Ibu saat ini, atau apakah pendidikan terakhirnya sudah pernah pakai NVivo atau belum? Lalu dari riset yang sedang dilakukan saat ini itu bentuknya apa? Kuanti, kuali, atau mixed method? Mungkin bisa di copy, terlalu dihapus yang nggak sesuai, diketik di share di kolom chat ya. Jadi biar kita bisa tahu sama-sama sebenarnya semuanya yang hadir hari ini sudah pernah belum menggunakan NVivo, lalu harapannya akan digunakan untuk riset apa sih sebenarnya NVivo ini nanti, sehingga mungkin nanti kita bisa bahas sedikit sedikit ya. Saya akan chat lagi bagi yang baru hadir. Oke. Oke. Terima kasih Mbak Novita. Oke. Oke, baru lihat ada juga yang udah lihat tutorialnya di YouTube ya. Sama sih, saya juga pertama kali kalau agak bingung gitu saya lihat juga. Jadi NVivo ini juga punya
kanal YouTube-nya sendiri ya, tapi berbahasa Inggris yang bisa kita refer kalau ada step-step tertentu yang kita nggak tahu. Dan kalau Bapak Ibu join community-nya, secara berkala biasanya juga ada workshop gitu ya yang dilakukan oleh mereka, tematik dan bisa juga diikuti. Oke. Oke, kualitatif, kuanti. Oke. Baik, sambil kita tunggu teman-teman yang lain dan bisa saling mengenal ya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa lihat kolom chat untuk tahu yang riset atau bentuk desain risetnya mirip siapa gitu ya. Nah, sebenarnya apa itu NVivo? Beberapa di kolom chat sepertinya ada yang menulis bahwa desain risetnya itu kuanti ya. Dan juga sebagian besar lainnya bentuknya kualitatif, baik itu untuk S1, S2 maupun S3 ya. Nah, secara umum apa sebenarnya NVivo ini? Jadi NVivo ini kalau Bapak Ibu lihat di websitenya terakhir, versi terakhir itu NVivo 14. Tapi perbedaannya memang tidak begitu banyak ya. Jadi kalau ada yang masih pakai NVivo 2020, 2012 ya, 2022 ya munculnya ya, NVivo 12, NVivo 14 itu masih kurang lebih standarnya atau prosesnya sama. Jadi kalau Bapak Ibu pernah beli NVivo di versi yang kedua 12, mungkin beberapa tahapan yang akan kita bahas hari ini tidak jauh berbeda. Tapi yang akan kita gunakan dalam penjelasan pagi hari ini adalah NVivo 14. Jadi aplikasi ini dipakai untuk mengolah data kualitatif. Software lainnya yang bisa dipakai itu ada banyak sekali. Ini hanya salah satu dari sekian banyak software yang bisa membantu kita sebagai peneliti untuk mengolah data kualitatif. Misalkan ada yang biasa pakai Excel, mahasiswa S1 biasanya bikin matrix ya, matrix coding misalnya. Ada Atlas CI misalnya juga, atau di DNA, Discourse Network Analysis itu bisa juga. Kalau bentuknya sifatnya adalah analisa kualitatif untuk bahasa ya, Lunchbox itu juga bisa dipakai kalau analisisnya lebih ke korpus linguis atau kebahasaan dari data kualitatif, Sketch Engine juga semacam itu. Dan masih banyak lainnya yang bisa dipergunakan. Nah, untuk pelatihan ini nanti akan menggunakan visualisasi NVivo 14. Bisa dibaca lebih lanjut, nanti mungkin dilihat di linknya apa sih sebenarnya bedanya gitu ya. Nah, karena NVivo ini untuk olah data kualitatif, jadi tidak bisa untuk mengolah data kuanti yang sifatnya untuk mengolah misalkan statistiknya ya, analisis statistik dari survei misalnya, itu tidak bisa dilakukan. Tapi bisa dipergunakan untuk mendeskripsikan, mengevaluasi, dan juga menginterpretasikan fenomena sosial melalui analisis data kualitatif dari data-data yang sifatnya seperti interview, survei kalau isinya adalah misalnya ada pertanyaan terbuka, kemudian ada pertanyaan tentang demografi misalnya ya, lalu ada pertanyaan terbuka bisa dipakai untuk meng-cross-check antara case, orang atau informan atau responden dengan jawaban yang sifatnya terbuka. Jadi survei bisa dilakukan untuk data output survei yang bentuknya kualitatif. Jadi ada kata-kata yang bisa kita olah. Field notes atau catatan lapangan kalau Bapak Ibu dan teman-teman melakukan etnografi ya, atau bisa juga catatan lapangan bagi peneliti kualitatif lainnya. Sumber dari internet, artikel jurnal juga bisa dipergunakan kalau sedang melakukan literatur review. Sumber data teks, jadi bisa membuat lagi gitu ya, membuat baru data teks, jadi semacam kita membuat file Microsoft Word baru di NVivo itu juga bisa dipakai. Data sosial media juga bisa diolah, baik itu secara otomatis input datanya maupun secara manual. Dan masih banyak lagi ya, jadi ada banyak fitur yang bisa kita pergunakan untuk bisa mengimport berbagai jenis data. Jadi secara umum misalnya data yang berbentuk PDF, JPEG ya, atau video dan audio itu bisa kita import ke NVivo dan kita lakukan analisisnya. Tapi aplikasi ini berbayar, jadi perlu untuk membeli terlebih dahulu atau menggunakan versi trialnya
yang bisa dipakai kurang lebih selama 14 hari kalau download dan menggunakannya. Dan bisa dipakai untuk berbagai sistem operasi meskipun agak sedikit ada perbedaan fitur. Tapi secara general, fungsi utamanya untuk mengolah data, misalkan untuk melakukan coding, itu sama ya. Sejauh ini saya menggunakan yang versi untuk MacBook dan versi untuk Windows. Sejauh ini sih sebenarnya prosesnya sama, bahkan tampilannya mirip gitu ya. Hanya ada beberapa fitur yang tidak bisa dipergunakan. Ini adalah refleksi yang saya lakukan setelah menggunakan NVivo pada beberapa proses penelitian. Jadi manfaatnya adalah tentu menyimpan data ya, bentuknya yang kualitatif maupun kuantitatif, yang harapannya kita bisa olah secara kuali. Jadi kalau biasanya datanya kita simpan di folder, kemudian catatannya ada di kertas misalnya ya, atau di satu file Microsoft Word tertentu, kadangkala kita susah untuk mengingat filenya mana ini untuk menjelaskan ini transkripnya yang mana gitu. Nah kalau di NVivo kita bisa men-trace, misalnya kita sudah melakukan coding dan kita ingin tahu sebenarnya sumbernya tuh dari mana. Kita bisa trace back lagi, oh sumbernya tuh dari sini, filenya juga ada di sana. Jadi salah satu fitur yang saya pergunakan di NVivo ini adalah menggunakannya sebagai media untuk mengumpulkan data. Apalagi karena riset saya bentuknya studi kasus, jadi semua data terkait studi kasus tersebut saya gunakan. Jadi saya perlu data manajemen yang bisa memudahkan saya untuk mencari lagi kalau datanya bentuknya gambar ada di mana, ada di folder di mana, dan sudah saya coding atau belum. Dan sejauh ini NVivo memudahkan proses tersebut. Dan tentu saja kita bisa mengolah data teks dari berbagai bentuk file ya. Ada tadi saya sebutkan dari Microsoft Word, PDF, picture, audio, dan juga video. Kita bisa juga menyimpan data sesuai standar kerahasiaan data yang berlaku di sejumlah negara, misalkan sejumlah negara Eropa atau Inggris yang meminta bahwa kerahasiaan data dari informan itu harus dijaga. Dan kita bisa mengolah data dengan menyusun coding sebagai standar pengelolaan data kualitatif, baik itu secara induktif maupun secara deduktif. Bisa untuk memvisualisasikan coding dan yang paling dasar proses visualisasi biasanya kita gunakan dalam bentuk tabel. Tapi di NVivo juga banyak sekali visualisasi yang bisa kita adopsi atau kita sajikan ya. Dan beberapa fitur sudah populer, oh ini loh yang dipakai di publikasi gitu. Nah, tapi NVivo ini seperti saya sebutkan tadi tidak bisa kalau dipakai untuk mengolah data yang sifatnya kuantitatif atau mengolah data statistik, misalkan uji korelasi dan lain sebagainya, tidak memakai NVivo. Dan menguji hubungan sebab akibat, ya secara kuantitatif itu nggak bisa. Menganalisis jaring aktor secara kuantitatif tidak bisa. Tetapi kalau mau menganalisis jaring aktor secara kualitatif di versi yang Windows itu ada opsinya untuk melakukan social network analysis. Ada juga untuk menguji hubungan sebab akibat secara kualitatif, misalnya setelah melakukan coding, Bapak Ibu melakukan interpretasi data, bisa juga ada beberapa fitur seperti mind map untuk menggambarkan interpretasi penulis tentang hubungan sebab akibat dari kode-kode yang sudah ditemukan. Apa sih sebenarnya kode? Nanti kita akan bahas ya lebih lanjut ya, apa sebenarnya kode-kode yang kita sebutkan ini. Nah, ini sebenarnya kalau saya sampaikan di sini tidak begitu resonate ya atau nggak begitu biasanya ya nggak begitu nyambung gitu ya. Kalau ini saya bahas di awal karena perlu untuk coba terlebih dahulu lihat softwarenya baru tahu oh iya benar ini fiturnya. Tapi setidaknya ini beberapa list dari sekian banyak proses di NVivo yang bisa kita lakukan. Yang pertama kalau Bapak Ibu menggunakan data dari website, ini ada fitur namanya Encapture, jadi kita bisa melakukan scraping atau mengambil data dari website melalui misalkan Google Chrome. Jadi kita bisa langsung meng-capture screen, mengekspornya dalam PDF, dan dari NVivo kita bisa mengimport file tersebut. Jadi lebih mudah dan bisa juga prosesnya juga lebih sistematis. Kita bisa mengimport data bibliografi dari reference manager seperti Mendeley atau EndNote. Jadi kalau melakukan literatur review,
bisa lebih sistematis, langsung bisa mengimpor data-data yang memang sudah ada tersedia di reference manager. Jadi misalnya mau melakukan literatur review, ada 10 data reference yang sudah ada di account Mendeley atau reference manager lainnya. Dan Bapak Ibu bisa mengimport bukan file PDF-nya, tapi yang diimport adalah file bibliografi dari reference manager tersebut. Nanti secara otomatis NVivo akan bisa juga menunjukkan data-data yang sudah ada di Mendeley, misalkan nama autornya siapa, judulnya siapa, tahunnya kapan, abstraknya seperti apa, dan semua hal yang sudah ada informasi itu di reference manager atau aplikasi yang dipergunakan untuk mengelola referensi. Zotero juga bisa. Nah, kita bisa juga menulis catatan annotation ya. Jadi kalau lagi melakukan coding kemudian ada hal yang ditemukan gitu ya. Jadi ada catatan berjalan yang bisa kita lakukan. Kita juga bisa menyusun file baru atau menyambungkan satu file transkrip misalnya ya dengan memo yang berisi catatan kita atas interpretasi dari interview tersebut. Tentu saja kita bisa melakukan matrix coding, yaitu membandingkan antara misalnya informan dan coding. Kita bisa tahu informan mana saja yang menyampaikan tema atau topik tertentu sesuai dengan coding yang sudah kita susun. Kita bisa melihat cross-type query atau membandingkan antara misalnya informannya sudah kita susun, sudah kita catat ya, tidak hanya nama tapi juga misalnya instansinya. Kita bisa melakukan cross tabulasi antara misalnya instansi dengan coding atau tema yang mereka sampaikan. Jadi kita bisa tahu siapa yang menyatakan topik ini dan mereka berasal dari instansi apa. Kita bisa juga membandingkan coding atau topik yang kita temukan dari 2 atau 3 file. Kita bisa melakukan group query untuk mencari informasi tertentu dari satu kelompok file yang kita punya. Kita bisa melakukan coding query juga untuk mencari coding tertentu. Dan yang mungkin yang paling populer gitu ya, dan sering kita lihat di PowerPoint itu adalah word frequency query. Jadi kita bisa tahu kata apa yang paling banyak ada di sebuah file misalnya, atau ada paling banyak di coding yang kita sudah lakukan, lalu kita bisa share itu menjadi word cloud. Kita bisa cari juga teks tertentu, jadi misalnya ada yang melakukan riset tentang transportasi gitu ya, dan teman-teman pengen melihat ada nggak sih yang bilang transportasinya tuh apa aja sih yang disebutin. Jadi mau cari, ada nggak yang mengulas tentang bus misalnya. Kalau dicari di text search-nya bus, nanti akan langsung kelihatan di mana kata bus itu muncul, di file yang mana, berapa kali di file tersebut. Jadi teman-teman bisa menyimpan waktu untuk tidak membaca yang lain gitu ya, untuk langsung menuju ke file yang paling banyak teks dengan kata bus misalnya, dan langsung lihat, oh benar nggak sih dia mengutip dan menjelaskan tentang bus. Ini akan bermanfaat kalau data Bapak Ibu dan teman-teman semua tuh banyak. Misalnya seperti saya itu data interviewnya ada 66. Jadi kalau saya menggunakan metode yang manual, kalau disusun di tabel, tabelnya udah nggak cukup ya karena terlalu banyak informasinya. Nah, karena menggunakan NVivo, saya bisa cepat untuk mencari kata-kata khusus misalnya. Ada nggak yang menyatakan kata riset saya tentang kolaborasi antara pemerintah dan non-pemerintah, dan saya bisa mencari misalnya kata khusus misalnya kerjasama, kolaborasi, partnership gitu, dan saya bisa melihat di file transkrip mana kata tersebut muncul. Lalu visualisasinya bisa dalam bentuk chart atau bagan, bisa dalam bentuk tree maps, dan lain-lain, nanti kita akan lihat contohnya. Bisa juga tadi melinking atau menyambungkan file tertentu dengan memo atau catatan kita. Dengan file yang kita bikin juga, bisa ada di sana juga. Kita bisa bikin mind map, bisa bikin concept map, atau project map. Untuk kita melakukan brainstorming ya, sebenarnya proses codingnya udah sampai mana, kemudian kira-kira ini menggambarkan apa, semacam itu. Kita bisa juga menggunakan NVivo transcription untuk sejumlah bahasa. Jadi kalau ada audio yang kita import, kita bisa minta NVivo transcription untuk menyusun transkripnya.
Dan jika pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan ini membutuhkan kolaborasi antara lebih dari satu peneliti, maka bisa juga menggunakan fitur atau add-on-nya atau tambahan yang disebut dengan NVivo Collaboration Club. Jadi bisa dibuka oleh banyak komputer dengan banyak akun. Nah, seperti saya sampaikan di awal, karena ini berbayar, maka untuk menggunakannya lebih dari 14 hari masa trial harus beli lisensinya. Untuk akademik ini cukup mahal ya, 16 juta ya, mungkin sekitar 16 juta ya, 835 pounds atau sekitar 16 juta rupiah untuk mahasiswa. Nah, untuk mahasiswa ini ada lisensi tahunan yang bisa dipergunakan yang nilainya 1,8 juta. Dan untuk instansi pemerintah atau NGO mungkin nilainya juga 1.225 juta. Jadi cukup mahal apabila tidak disediakan lisensi oleh institusi. Mungkin beberapa hal mungkin bisa diupdate di websitenya. Harga untuk instansi akademik dan mahasiswa ini periodik ya, karena biasanya ada pergantian harga atau tipe lisensi yang bisa kita beli. Sejauh ini saya belum pernah pakai yang berbayar Bapak Ibu karena ada dari institusi. Tapi kalau misalkan sudah habis nih masa saya sebagai student, sepertinya harus beli ya lisensi untuk akademik. Dan tadi saya sampaikan kita bisa juga menyusun transkrip ya. 60 menit itu 500.000 biayanya. Atau kita bisa langganan untuk menyusun transkrip 50 jam interview seharga 8 juta. Kurang lebih 8 juta atau 416 pound sterling. Dan fitur ini cukup membantu, tapi sayang sekali ini hanya tersedia dalam berbagai bahasa dan bukan bahasa Indonesia. Jadi ada 42 bahasa dan hingga Mei 2024 bahasa Indonesia belum ada di sana. Jadi kalau interviewnya dalam bahasa mungkin French atau Inggris bisa pakai NVivo Transcription untuk melakukan penyusunan transkrip. Nah, ini ada tambahan info saja. Saya menggunakan Happy Scribe dan juga Nota AI untuk menyusun transkrip. Transkrip dari wawancaranya. Ada juga Otter AI sepertinya ya, yang juga sudah sesuai dengan standar kerahasiaan data dari informan. Jadi mereka tidak bisa mengakses data informan yang kita simpan di sana. Dan biasanya juga bisa menggunakan voice typing yang ada di Google Chrome. Tapi karena ini sebenarnya tidak dipergunakan atau tidak didesain untuk menyusun transkripsi, misalnya kalau fitur voice typing di Google Chrome ini tidak begitu akurat atau kadang ada salahnya gitu ya. Tapi kalau semacam Nota AI, Happy Scribe, dan satu lagi itu Otter AI, kalau tidak salah, itu mereka sudah berbasis AI membantu kita menyusun transkrip. Dan bisa tidak hanya secara otomatis menyusun transkrip, tapi kita bisa minta expert untuk mereview transkripnya. Bukan untuk analisis ya, tapi untuk mereview AI-nya apakah transkripsinya benar apa enggak. Ini cukup reliable untuk dipakai dan termasuk untuk bahasa Indonesia mereka sudah bisa untuk menyediakan transkrip dalam bahasa Indonesia. Nah, mungkin lebih jauh setelah mengetahui apa itu NVivo dan fiturnya apa saja, mungkin sebelum kita move lebih lanjut, kita bisa lihat ya beberapa hal lebih mendalam. Yang pertama, tadi saya sampaikan bahwa kita bisa menggunakan NVivo ini untuk data management. Data manajemennya seperti apa? Ini yang di sebelah kiri. Ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan NVivo. Jadi kita bisa menyimpan data, nanti akan muncul di sini filesnya. Kita bisa bikin folder sebanyak mungkin bisa. Lalu kita bisa juga bikin file classification atau mengklasifikasikan filenya. Misalnya yang saya pergunakan itu adalah saya ingin mengetahui sumber data saya itu bentuknya apa saja. Apakah transkrip, apakah dokumen sekunder, atau siaran pers misalnya ya. Saya ingin jelaskan lebih lanjut yang nanti mau saya pakai buat data di bagian metode misalnya. Kan sering ada ditanya ya, ini data sekunder yang dianalisis
dari mana saja gitu ya, biasanya kalau di sidang ya. Nah, ini bisa kita gunakan fitur ini. Jadi kita bisa analisis misalkan dari interviewnya dengan berapa orang bisa terlihat di sini. Data sekundernya itu dari mana saja, listnya nanti bisa kita ekspor dalam bentuk tabel, sehingga kita bisa sajikan mungkin di bagian metode. Eksternal ini kalau datanya di luar dari file NVivo dan misalkan nge-link ke satu sumber tertentu di luar dari file NVivo. Yang biasanya dipakai kalau Bapak Ibu menggunakan sumber di luar dari file ini ya, misalkan literatur reviewnya link ke sumber file tertentu bisa di komputer atau bisa di website dan seterusnya. Dan fitur yang kedua itu adalah coding. Di sini kita coding itu apa sih sebenarnya? Coding itu kalau kita sudah lagi baca transkrip nih, misalnya Bapak Ibu ya, kita menginterpretasikan isi dari transkrip itu. Nah, kita memberikan kode atau tema atau kata yang menggambarkan dari isi transkrip tersebut. Dan kita bisa susun itu dengan menyusun quotes atau notes di beberapa versi ya, notes atau quotes. Atau tema atau topik yang kita anggap menggambarkan apa yang sudah mereka sampaikan. Misalnya, saya menceritakan tentang pagi ini saya memulai aktivitas dengan berdiskusi bersama teman-teman tentang pelatihan NVivo. Lalu saya mulai dengan sarapan pagi. Karena saya menganalisis tentang perilaku setiap hari individu di Inggris misalnya, maka saya kasih kode informasi saya tadi sebagai aktivitas pagi misalnya. Nah, aktivitas pagi itu adalah kode yang saya pakai juga kalau saya nanti mau mereview informasi yang Bapak Ibu berikan. Misalkan Bapak Ibu menjelaskan tentang aktivitas paginya di Indonesia. Nah, saya akan mengcoding transkrip atau statement yang Bapak Ibu berikan tersebut ke dalam kode yang sama. Jadi ketika suatu saat saya mau melihat yang menggambarkan aktivitas pagi dari informan, saya tinggal klik aja tuh kode yang sudah saya susun untuk melihat siapa saja informannya. Bisa juga menyusun sentimen ya, yaitu sentimennya positif atau negatif. Ini bisa kita susun juga dari setiap kode yang kita susun. Kita bisa juga menggambarkan hubungan antar kode, hubungannya apa? Mendukung atau mempengaruhi atau berasosiasi dan seterusnya. Hubungannya seperti apa? Ini bisa kita susun dari kode-kode yang sudah kita bentuk. Nah, selain itu di bagian sini, ini sebenarnya harusnya di bagian sini ya Bapak Ibu ya nih, case di sini. Tapi ini saya pindah ke sini karena nggak cukup dibikin satu layar. Jadi ada fitur lainnya yaitu case. Case itu kita bisa tandain informasi ini tuh dari informan yang mana gitu ya. Case itu bisa dipakai untuk menjelaskan informan, tempat, institusi misalnya. Jadi misalkan mau lihat nama informannya siapa, kemudian dari instansi mana, kita bisa susun dalam case. Kita bisa bikin catatan juga di NVivo bentuknya file doc kita pakai buat mencatat misalnya ya, memo untuk mencatat dan kita bisa link ke data file kita atau bikin file dokumen biasa misalnya ya untuk menyusun data. Misalnya Bapak Ibu mau menyusun catatan lapangan setelah melakukan observasi itu langsung di NVivo nih biar nggak banyak data misalnya, nggak banyak attach file misalnya ya. Bisa juga karena semacam bikin dokumen baru itu bisa juga diakomodir di NVivo. Kita bisa juga susun set atau grouping dari data-data yang sudah kita miliki. Sementara explore ini kita bisa pakai untuk pertama queries. Kalau kita mau minta NVivo mencari kata tertentu, melakukan cross tabulasi, matrix coding dan lain sebagainya. Kita bisa minta juga untuk menyusun visualisasi dari coding yang kita sudah lakukan atau kode-kode tadi, tema-tema tadi. Bisa juga kita minta reportnya. Report ini biasanya menggambarkan datanya apa aja, kemudian kodenya sudah dibentuk mana saja, dan seterusnya. Nah, mungkin itu beberapa hal. Kalau ada pertanyaan, mungkin bisa diketik aja ya di kolom chat ya. Nah, selain 3 hal ini, kita bisa lihat di
bagian atas ya. Di bagian atas tuh ada apa aja sih yang bisa kita gunakan ya dari NVivo? Yang pertama di sini ini ada project. Project ini kalau misalkan kita sudah punya file NVivo sebelumnya, kita mau import, kita mau berangkat dari sana, misalnya udah pernah ada codingnya, kita bisa import dari project NVivo lainnya. Kita bisa ambil dari data yang kita ambil dari internet, kita juga bisa attach file, bisa PDF, Word, dan seterusnya, audio, video, ini bisa di-attach dari sini. Bisa data survei dengan data yang seragam, misalkan survei nanti outputnya bentuknya table, kalau bentuk ada demografik responden misalnya ya, dan open coding misalnya bisa dilakukan ada di sini. Klasifikasi bisa juga kita attach kalau sudah pernah memiliki file klasifikasi untuk dimasukkan ke dalam NVivo. Nah, ini apa ya kalau yang ini Citavi? Citavi ini kalau kita mau meng-attach data yang berasal dari Reference Manager. Ya, Reference Manager itu apa sih? Aplikasi yang dipakai untuk mengelola literatur yang Bapak Ibu gunakan. Jadi kalau ya konvensionalnya kita kan nulis ya, data sumbernya dari mana gitu ya, jurnalnya ya. Kita tulis manual, kita bikin referensi manual. Jadi kalau ujian atau sidang skripsi atau sidang tesis suka ditanya, ini nggak lengkap nih data referensinya nih gitu. Nah, kita sekarang udah banyak terbantu dengan reference manager seperti Citavi ini salah satunya. Ini ada tombolnya tersendiri di sini Citavi karena Citavi ini punyanya mereka. Jadi mereka juga bikin reference manager. Tapi di sini ada bibliografi jika Bapak Ibu menggunakan reference manager lainnya yang gratis. Seperti saya pakai Mendeley nih, gratis. Bisa dipakai, bisa link ke akun Scopus kita, lalu bisa juga pakai Zotero misalnya, yang bisa membantu kita untuk mengelola file reference-nya. Jadi kalau sudah datanya semakin sering dipakai, kita nggak perlu lagi nyari-nyari referensinya itu apa, kemudian atau nulis manual gitu ya, karena sudah tersimpan secara otomatis di reference manager kita. Jadi ketika kita butuhkan, kita bisa mengutip sambil menulis. Jadi misalnya ada yang menganalisis tentang kolaborasi nih yang pakai Ansel and Guess, mungkin udah hafal ya referensinya. Tapi kalau ada banyak informasi yang masih baru, kalau kita pakai reference manager, kita tinggal panggil nama autornya atau title-nya di reference manager kita yang kadang-kala bisa sudah ada kita sambungkan ke Microsoft Word. Jadi di Word kita bisa login di reference manager lalu add otomatis. Nanti secara otomatis akan tersusun daftar referensinya. Nah, daftar referensi yang muncul dari reference manager tersebut bisa kita attach ke NVivo. Nanti akan jadinya di sini. Akan jadi file classification atau klasifikasi file berdasarkan literatur yang Bapak Ibu sudah simpan ya datanya di reference manager. Dan kalau ada attachment PDF yang tersimpan secara lokal di reference manager, nanti akan muncul di file. Jadi filenya akan otomatis tersimpan di sini. Kalau melakukan literatur review udah langsung tahu, oh ini loh datanya dan data tersebut sudah disusun klasifikasinya. Siapa autornya, kapan dia menerbitkan, dan seterusnya. Bisa juga kita import notes and juga email, bisa juga kode buku kode ya, codebook kalau memang kita sudah punya kode-kode yang sifatnya predetermined atau sudah ditentukan sebelumnya karena sudah muncul di literatur review. Bisa juga bentuknya adalah kalau sifatnya report. Nah, itu salah satu fitur yang ada di NVivo kalau kita lihat kolom yang atas. Nah, berikutnya apa lagi ya yang bisa kita lihat? Ini biasanya akan muncul kalau Bapak Ibu menggunakan, dan ini adalah view atau visualisasi kalau Bapak Ibu menggunakan Microsoft Windows ya. Jadi kalau menggunakan MacBook mungkin akan sedikit berbeda. Dan ini kalau di screenshot dari akunnya Mas Altov yang salah satu asisten yang pernah membantu saya untuk pelatihan NVivo di sesi sebelumnya. Jadi kalau di Microsoft Windows, Bapak Ibu bisa melihat ketika baru buka pertama, bisa menyusun project baru, bisa melihat sampel projectnya,
Sampel project itu apa? Sampel project itu di project-project yang sudah disusun oleh NVivo yang diperuntukkan untuk membantu kita mengetahui cara penggunanya seperti apa. Lalu sampel project yang sudah ada data-datanya ya yang bisa kita pakai. Kita juga bisa buka project yang lain, kemudian bisa juga bikin buka cloud project kalau Bapak Ibu tersambung ke NVivo Collaboration Cloud atau memang semacam apa ya Google Drive gitu ya atau OneDrive yang bisa dipergunakan untuk berbagai account. Nah, kalau tadi kita lihat kolom import, di sini kita bisa lihat yang sifatnya adalah create. Jadi create ini kita bisa create memo, bisa framework atau matrix, bisa relationship, bisa code atau kode, bisa dokumen, bisa case tadi ya, jenis informan, bisa kategori dari informannya misalnya, klasifikasi filenya, dan seterusnya. Setnya ya, misalnya dia grupnya apa sih, informasi ini tentang apa gitu ya. Dan ini hanya ada di Microsoft kalau memang ada set yang memang bentuknya berbeda-beda. Kita bisa juga create folder untuk bikin misalnya di filenya di sini mau ada banyak foldernya. Jadi sejauh itu untuk yang contohnya. Nah, kalau di explore, ini seperti saya sampaikan di awal, ini ada beberapa hal yang bisa kita pakai fiturnya di NVivo, mulai dari mencari teks tertentu atau dari file maupun dari kode, kemudian mencari dengan 2 atau 3 kriteria, misalnya ya di selected di kode-kode yang tertentu kita mau mencari hal tertentu, misalkan kata atau kumpulan dari kata gitu ya. Bisa mencari kata tertentu, bisa mencari frekuensi dari kata, bisa mencari matrix coding. Jadi ada kayak 2 kode gitu kita mau gabungkan misalnya ya bisa. Kemudian ini kalau ada yang lebih spesifik, mau kita cari dari data file atau kode kita bisa kita juga lakukan. Bisa kita susun chart-nya, kalau kita mau lihat misalnya informan dan kode yang dia sampaikan misalnya, kita bisa susun bar chart-nya, bisa hierarchy chart-nya atau heat map. Jadi semakin sering kok di kode tema tertentu, maka bentuknya akan makin besar misalnya semacam itu. Kita bisa bikin map, bisa bikin mind map, project map yang menggambarkan project ini tuh hubungannya seperti apa. Mind map ya, seperti mind map yang bisa kita pakai untuk brainstorming misalnya sebelum melakukan coding, Bapak Ibu mau melakukan brainstorming terlebih dahulu nih karena risetnya berbentuknya induktif. Atau setelah melakukan analisa atau coding atau menginterpretasikan data, Bapak Ibu ingin mereview kembali mind map-nya, bisa juga ada di sini. Diagram itu bisa juga kita pergunakan untuk memvisualisasikan dan social network analysis yang dipakai untuk menggambarkan jejaring, tapi fitur ini hanya ada di Microsoft Windows ya. Nah, untuk ini ada report di bagian sharing, kita bisa ekspor projectnya, kita bisa baca reportnya, kita bisa print, kita bisa ekspor untuk bagian tertentu, misalkan kode bukunya, klasifikasinya, atau semuanya. Nah, yang bagian terakhir ini dipakai kalau memang ada add-on yang Bapak Ibu langgan, misalkan Collaboration Cloud maupun transkripsi. Mungkin itu sementara. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan di sini, perbedaan khususnya apa ya antara fitur NVivo 14 dan versi sebelumnya? Dan sebenarnya kalau dilihat di listnya tuh banyak banget ya, Mas Fahmi ya, perbedaannya. Nanti bisa klik di link yang saya berikan, itu ada juga ada 2 sumber ya kalau nggak salah yang sudah membahas perbedaan antara NVivo 14 dan versi sebelumnya, yang saya share di kolom chat. Tapi secara umum saya pernah pakai NVivo 12 dan yang terakhir yang sekarang saya pakai itu NVivo 14. Sebenarnya nggak begitu signifikan. Jadi proses coding-nya sama, kalau kita mau data management juga sama gitu ya. Jadi sebenarnya sama aja gitu. Ada beberapa kasus misalnya di pelatihan sebelumnya tuh ada yang bilang, "Mbak, saya udah pernah beli nih NVivo 12 gitu ya.
Sekarang ada NVivo 14, gimana dong ya? Pakai NVivo 12 bisa juga. Dan sebagai peneliti misalnya ya, saya mengamati tidak ada perbedaan signifikan. Tapi kalau udah pernah dibuka di NVivo 14, file NVivo 12 kita tuh nggak bisa di-revert, nggak bisa apa ya, dibalikin gitu. Jadi file NVivo 12 lagi. Jadi kalau misalkan pakai NVivo 12 ya tetap stay di situ aja, kecuali Bapak Ibu mau beli NVivo-nya. Nah, ada pertanyaan lainnya nggak? Saya mau share ini kali ya. Kelihatan nggak ya layar saya? Terlihat, Mbak. Ya, aduh maaf nih catatan mahasiswa semester akhirnya udah kelihatan banyak, maaf. Ini saya mau ngasih lihat aja nih contohnya ya. Jadi ini adalah NVivo-nya. Saya pakai NVivo 14 untuk MacBook. Ini kalau mau bikin project baru ya create new project. Tapi sekarang kita buka sampelnya ya untuk kasih simulasi gambarannya. Kita bisa bikin di sini. Jadi sampel project itu apa sih? Sampel project itu contoh gitu ya yang diberikan oleh NVivo untuk bisa kasih gambaran bentuknya kayak gimana. Kita skip aja ya ininya. Jadi di sini ada apa aja ya di contohnya. Nih. Tadi saya bilang kan di sini bisa ada file nih, bisa disusun nih Bapak Ibu foldernya. Dia bikin risetnya tentang apa ya nih ya? Ada interview, kemudian sebentar kita lihat dulu codingnya. Oke, kita mau melihat bagaimana perilaku mereka ya, dan datanya yang dia pakai itu mulai dari data. Di sini ada banyak data, ini gambar ya. Jadi kalau diklik bisa terlihat gambar, gambar. Lalu dia bikin codingnya di sini apa aja. Kita bisa lihat dia udah melakukan coding. Di sini ini codingnya tourism, real estate development nih gambarnya. Dan bisa kita lihat nih, dia melakukan coding ini adalah gambar large waterfront homes, rumahnya ya, yang berhadapan langsung dengan sungai. These are no indicative of typical homes of those who engage in commercial fishing, but more indicative of second or vacation home. Dari gambar ini dia menggambarkan bahwa gambar ini tuh ini rumah yang sebenarnya bukan para nelayan gitu ya, tapi ini sepertinya rumah nih. Nih dia bilangnya second or vacation home, kayak villa yang dia punya gitu ya, yang berbatasan dengan uh, perairan ini. Kemudian dia melihat ini adalah contoh commercial fishing boat yang mungkin dipakai untuk fishing ya, di komersial yang ada di sini. Jadi dari gambar ini dia mengcoding ada 3 hal. Dan yang sini adalah commercial fishing boat, jadi boat yang dipinjem kalau Bapak Ibu mau memancing ya di laut ya. Dari gambarnya dia belajar itu. Kemudian yang ketiga dia melihat di sini ada recreation fishing boat. Jadi artinya apa? Jadi dia bisa pakai data gambar, dia menggunakan data ini untuk mendukung analisis dia. Jadi kalau misalnya kan kalau di sidang suka ditanya ya, buktinya apa nih gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa pakai nih, buktinya di gambar ini nih. Saya bisa mungkin belum begitu umum ya, tapi untuk beberapa riset yang bentuknya adalah archive atau data arsip, gambar bisa dipakai untuk menggambarkan situasi pada masa tertentu. Apalagi kalau riset Bapak Ibu itu sifatnya sudah dilakukan pada masa yang lampau. Misalnya saya dilakukan pada proses penanganan bencana di tahun 2018. Jadi satu-satunya sumber yang saya bisa pakai adalah semacam ini gambar yang menggambarkan kondisi pada waktu itu dan interpretasi kita. Tentu saja interview ada bentuknya adalah dokumen, kemudian ini video ya, dia bikin data video yang kita bisa buka videonya. Dan ada juga transkripnya, bisa juga dia bikin sendiri atau bikin transkrip manual bisa sendiri, atau dia apply transcription. Oke, karena ini video sepertinya berat ya, jadi dan banyak sekali nih kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Jadi bukan hanya file, tapi juga ada audio. Ini ada audio yang wawancara dengan Helen, dengan wawancara dengan Ken bentuknya video. Jadi bukan hanya data yang sifatnya teks dokumen. Oke. Nggak bisa dibuka. Mohon maaf, ini kayaknya terlalu berat.
Dan saya belajar di beberapa proses belajar menggunakan NVivo ya dengan teman-teman lainnya di beberapa pelatihan. NVivo 14 ini dia membutuhkan ruang storage yang sangat besar. Apalagi kalau data Bapak Ibu ini banyak ya. Jadi ada misalkan ratusan interview, ada data media dari websitenya banyak gitu. Ini akan berat sekali. Jadi membutuhkan juga sistem operasi tertentu yang bisa dicek di websitenya. Misalnya saya coba buka di iMac 2014, nggak bisa saya buka file dengan iMac 2014. Tapi ini saya pakai MacBook tahun 2020, ini bisa saya buka. Tapi memang kalau buka video agak berat seperti ini, jadi kadang kala crash. Oke, itu untuk yang sesi pertama Bapak Ibu. Ada pertanyaan nggak? Sambil saya menunggu Di NVivo kolom saya. chat ada Mbak Ya, di kolom chat. dari Mas Andi. Apa Apakah ada ada bedanya? bedanya versi yang trial berbayar? Nggak ada sih Pak. Bedanya kalau yang berbayar ya udah nggak ada batasan penggunaan lagi. Kalau yang trial ya 14 hari itu kita bisa pakai. Jadi kalau Bapak Ibu student atau mahasiswa, beli aja yang 12 bulan. Nanti kalau habis lisensi 12 bulan, nanti beli lagi 12 bulan lagi. Itu sangat murah sekali ya. Kan 1,8 juta, kalau 12 bulan berapa itu? 150-an ribu ya per bulan. Dibandingkan dengan kebutuhannya, saya pikir ini sangat worth it lah ya. Sangat membantu lah dengan harga segitu. Tapi memang kalau yang untuk akademik agak mahal ya. Dulu nggak semahal itu ya, tapi untuk yang tahun ini memang cukup signifikan naiknya. Rekomen NVivo 12 karena hanya memerlukan storage yang tidak besar ya. Nah ini yang storage-nya, jadi memang fiturnya lebih banyak di NVivo 14 ya Mas ya pastinya ya. Tapi apakah cocok apa enggak, ini harus dicek lagi, dilihat sistem operation and NVivo. Nanti saya coba share linknya ya. Jadi memang ada syarat-syaratnya tertentu gitu. Jadi laptop kita apa, kapan dibelinya, sama versinya berapa, itu akan mempengaruhi mana yang bisa kita beli. Dan kalau memang mau yang lebih ringan sih ya memang ya NVivo yang versi sebelumnya. Tapi tentu saja ada banyak perbedaan. Nah, bisa dilihat di kolom chat yang saya kirimkan tadi ada 2 sumber, itu membandingkan antara NVivo 14 sama 12. Kalau beberapa fiturnya tidak signifikan, jadi Bapak Ibu hanya menggunakan yang coding biasa, saya pikir bisa pakai yang NVivo yang sebelumnya. Tapi mungkin bisa dicek dulu ya, apakah bisa ya beli yang versi yang sebelumnya di saat kita sudah ada NVivo bisa ternyata ya. Ini saya coba buka NVivo 12 untuk Windows. Ini penampakannya udah agak sedikit berbeda ya, tapi saya yang belum mengetahui apakah masih bisa ya lisensi untuk ini ketika mereka udah menjual lisensi yang NVivo 14. Mungkin itu yang perlu dicek. Karena di portalnya mereka yang belum Vero, ini adalah websitenya langsung. Ini sudah langsung yang dipakai adalah yang NVivo 14. Jadi udah nggak ada opsi kayaknya yang di sini. Tapi nanti mungkin bisa dicek ya. Atau beli lisensi NVivo 12 yang memang sudah ada versi CD-nya misalnya ya, yang sudah dipublikasikan pada tahun tersebut tapi belum terbeli misalkan yang ada di Indonesia. Tapi kalau mau beli online, sekarang yang masih dibuka itu adalah NVivo 14. Oke, ada pertanyaan lainnya? Tanya langsung boleh ya Mbak Krisna? Boleh, silakan. Silakan, Mbak. Saya Eri. Mary, silakan Mary. Ya,
Mbak Krisna, saya tuh belum pernah dan baru jadi mahasiswa lagi nih Mbak Krisna. Jadi harus belajar. Tapi kalau yang coding-coding atau misalkan yang gambar tadi ya, itu untuk menentukan saya mau apa saja yang saya coding, apakah itu ada semacam pilihan atau kita sendiri yang harus menentukan codingnya. Kemudian kan tadi ada disertakan definisi atau penjelasannya. Itu biasanya kita juga yang memasukkan atau eh, ada bantuannya atau gimana biasanya Mbak? Um, Kalau codingnya Makasih. kita sendiri sih Mbak Eri, makasih Mbak pertanyaan. Mm-mm. Kalau codingnya kita sendiri yang memasukkan Mbak, tapi ada beberapa alat bantu yang kita bisa pakai ya untuk memudahkan kita mencari informasi. Contohnya, contohnya kita coba sampelnya ya. Ini sudah bisa. Sudah terlihat? Misalnya di sini kita mau buka interview dengan Barbara. Yang sudah dicontoh ini, kita bisa kasih highlight yang udah pernah di-coding oleh coder atau pemberi kode sebelumnya. Nah, itu udah banyak. Kita mau lihat juga apa aja codingnya gitu ya. Dia bikin, misalnya di sini nih. Barbara menyatakan ketika dia diminta untuk menjelaskan tentang persona and family history, seberapa lama kamu dan keluarga kamu tinggal di lokasi ini ya, dan dia menjelaskan ini. Lalu yang di sini disebutkan local identity. Ini coding untuk ini dia bikinnya local identity. Kemudian lokasinya di sini di mana dia pernah tinggal sebelumnya. Lalu di sini juga informasi tentang tinggalnya di mana gitu ya, di sana, di lokasi tersebut. Ini tuh munculnya otomatis atau kita bikin sendiri? Ini kita bikin sendiri. Jadi setelah baca, kita mau lihat ya, misalnya di informasi ini, kita mau bikin kode baru nih. Dia hanya menjelaskan tentang identitasnya, lokal identitinya apa, ternyata dia dari Gloucester ya, dari Gloucester, nama tempatnya ya. Kemudian dia dibesarkan di Beaufort ini. Nah, misalnya nih, setelah baca ini ada informasi lainnya nggak yang bisa kita interpretasikan gitu ya? Nah, ini misalkan di sini dia pindah ke sininya tahun 1969. Mungkin kita bisa coding itu, jadi kita tinggal, klik kanan aja, tinggal kita klik kanan aja, kita blok yang mau menggambarkan hal tersebut, lalu kita do new code, lalu kita bikin sendiri. Ya, move in 1969 misalnya. Nah, kita mau lihat informasi semacam ini yang menjelaskan tahun gitu ya. Hasilnya tadi akan muncul di sini. Nih, move in 1969. Kalau kita klik, dia akan langsung menunjukkan, oh ini filenya interview sama Barbara. Kalimatnya ini loh, kutipannya gitu ya. Dan kita yang bisa kita lakukan itu adalah menggunakan alat bantu yang di sini untuk memudahkan proses coding. Jadi kita bisa misalnya di sini explore, kita mau lihat mencari kata year and years. Untuk mau lihat ada nggak sih sumber lainnya yang mengutip atau menjelaskan tentang tahun. Lalu kita bisa select di sini dari mana aja. Misalkan dari data interview nih, kita mau lihat ada nggak yang bilang tahun. Lalu kita run queries-nya, kita bisa lihat, oh ternyata Charles juga sempat bilang tentang tahun, Mary and James juga bilang tentang tahun, sebanyak ini referensi ini sebanyak berapa kali ada di sana. Kita bisa buka dulu di sini, apa aja sih kapan dipakai. Nah, kita dia jelasin tentang tinggal di sini living selama 6 tahun. Dia menggunakan kata itu untuk menjelaskan ya. Ini 6 tahun berarti ini kalau kita lihat dari sini Charles-nya ya. Kemudian nih, ya kan berarti sepertinya dia tinggal di situ selama 6 tahun. Kemudian Dorothy misalnya ya, dia nggak jelaskan tahun berapa dia pindah ya. Oke, ini nanti last year. Nah, misalkan kita mau jelasin nih, last year
Margaret datang ke sini, dia mau melakukan commercial fishing seminar ya last year. Kita tinggal klik aja. Nih, kita bisa lihat nih. Tuh, dia menjelaskan tentang connection dia terhadap lokasi ini, Don East yang jadi pusat risetnya. Dia menjelaskan, so I was there last year. Dia tahun lalu dia di sana fishing. Lalu berarti dia di sana fishing ya. Misalkan semacam itu sih Mbak, seminar in last year. Lalu kan tadi ada dua, setidaknya ada dua ya, seminar last year dan move in. Kita mau bikin ini kita kumpulin ya data tentang connection ya, connection to Don East ini, koneksi terhadap tempatnya. Lalu kita masukin ini ke sini langsung. Nih, jadi kalau ada pertanyaan, dari semua informan yang Bapak Ibu kumpulkan, bisa nggak digambarkan hubungannya terhadap lokasi riset, misalkan environment di Don East ini apa? Oh ternyata ada yang move in di tahun 69, ada yang melakukan seminar di tahun sebelumnya gitu. Kita bisa tinggal klik aja di sini dan bisa terlihat semuanya langsung ringkasannya. Nah, benefitnya adalah ada banyak fiturnya, tapi memang proses meneliti dengan menerjemahkan isi tadi ada di peneliti. Jadi begitu, Mbak Eri. Iya, makasih banyak Mbak Krisna. Jadi Sama. walaupun bentuknya sama itu jadi bisa folder sebetulnya ya, kayak folder ya. Tadi bisa langsung Iya, pindah-pindah ya. bisa. Dan Bisa kalau misalkan dipindah-pindah. kita sudah mengcoding, terus tiba-tiba ingat kita balik lagi itu langsung ditambahkan bisa ya. Bisa. Jadi bisa pindah-pindah, bisa kita rearrange, dan karena penelitian kualitatif itu kan prosesnya adalah menginterpretasikan data dan proses, kita bisa juga ganti kodenya Mbak. Jadi misalnya awalnya saya tadi bikin move in 1969, terus next time saya copy kodenya itu, lalu saya bikin kode yang baru gitu ya, bisa. Saya rename juga bisa gitu ya. Kadang tuh kita kasih kode yang yang saya belum tergambar gitu ya, apa kata yang menggambarkan isi itu gitu ya, kita mau ngubah, bisa nggak Mbak? Bisa juga. Ya, Jadi makasih banyak Mbak Krisna. sama-sama Mbak Eri. Ada pertanyaan lainnya silakan. Ada Kalau Mbak dari ya, Mbak Dewi Aryani di kolom chat Mbak. Lisensi oke. Envivo berlaku per seri atau beli sekali maka otomatis bisa upgrade ke seri yang terbaru. Kayaknya kalau upgrade saya belum pernah ya punya pengalaman ini, tapi dia menjualnya itu per seri harganya ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, misalkan untuk mahasiswa sekitar 1,8 ya dengan kurs sekarang, itu untuk Envivo 14. Kalau upgrade, maka harusnya sih logikanya Bapak Ibu harus punya lisensinya di versi yang terbaru. Nah, berapa bayarnya? Nah, ini saya kurang informasi ini. Kalau misalkan harus bayar full ya berarti ya tadi ya seperti harga yang sudah saya sampaikan. Jadi nggak otomatis sih harusnya pasti ada bayar tertentu karena di versi yang terbaru itu harganya juga sangat jauh ya dibandingkan yang Envivo 12. Tapi kayak bisa nggak sih kayak di nego saya udah pakai Envivo 12 terus ke Envivo 14 bayarnya cuma sekian. Saya belum pernah punya pengalaman itu ya. Tapi sepertinya harus bayar lagi sih sadly. Oke. Nah, axial coding dan selective coding. Sekarang akan bahas di sesi kedua ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin jawaban tentang axial coding dan selective coding nanti kita akan bahas ya. Nah, sebelum kita bahas tentang coding, jadi coding yang ditanyakan tadi adalah proses untuk menyusun tadi ya, folder atau gambar atau tema besar yang menggambarkan isi dari data yang kita pakai. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut proses codingnya seperti apa, mungkin kita akan jelaskan terlebih dahulu, kita akan bahas terlebih dahulu tentang desain risetnya. Jadi desain penelitian ini adalah desain riset yang bisa Bapak Ibu lakukan. Jadi kalau dari sisi paradigmanya ini menggunakan merefer ke Creswell ya.
Jadi ada post-positivism atau constructivism atau transformatif atau pragmatism. Dengan desain bisa kuanti, bisa kuali, dan mixed method. Nah, kalau NVV ini bisa kita gunakan untuk penelitian yang desain risetnya adalah kualitatif, misalkan narrative research, grounded theory, etnografi, case study. Bisa juga mixed method pada bagian kualitatifnya. Dan metode pengambilan datanya baik itu kuanti atau kuali maupun mixed method, tapi untuk data yang sifatnya analisis yang sifatnya kualitatif. Nah, kalau literatur review tentu saja bisa juga menggunakan ini. Nah, dari berbagai jenis metode analisis data kualitatif, 3 ini setidaknya bisa dilakukan menggunakan NVivo. Tapi tentu saja Bapak Ibu aware ya, ada banyak sekali metode analisa data kualitatif. Yang bisa dilakukan dan sering digunakan itu adalah content analysis. Jadi kita menganalisis dari isinya, baik itu bentuknya basis content, yaitu membandingkan secara kuantitatif isi, misalnya berapa kali kata ini muncul di transkrip ini. Tadi ya, berapa kali kata year and years muncul di file transkrip, itu adalah basic content analysis. Ada juga riset yang seperti itu. Jadi membandingkan misalnya kata lingkungan pada kebijakan yang ada di Indonesia, ada berapa banyak nih? Ada 10 kebijakan misalnya dibandingkan. Bisa menggunakan basis content analysis dan bisa menggunakan NV4. Atau sifatnya lebih interpretif, jadi secara kualitatif melihat data kualinya apa yang ada di kontennya. Atau kualitatif content analysis secara kritikal menganalisis data kualitatif yang ada di berbagai sumber data yang kita analisis. Atau mau melakukan tematik analisis, baik itu yang bentuknya reflektif, tematik analisis, jadi secara kualitatif baik itu induktif maupun deduktif, menyusun tema-tema sesuai dengan coding yang kita susun, kita temukan. Atau bentuknya positivis, jadi kalau Bapak Ibu sudah punya dimensinya apa, indikatornya apa, lalu mau mencari ada enggak informasi itu di informan, jadi bentuknya lebih apa ya, deduktif ya, jadi kalau reflektif itu lebih ke induktif, kalau positivis lebih ke deduktif. Atau tematik analisis dengan kode buku. Jadi Bapak Ibu sudah susun kode bukunya, lalu menggunakannya untuk melakukan analisa. Dan discourse analisis bisa juga. Jadi bisa melakukan naratif discourse untuk menggambarkan secara kualitatif apa saja diskursus atau topik-topik atau konsep yang disampaikan oleh informan. Bisa juga melakukan menggunakan critical discourse analysis. Jadi berdasarkan konten yang disampaikan, Bapak Ibu menyampaikan apa ya, inference ya, analisis gitu ya, kesimpulan dari data itu sebenarnya siapa menyatakan apa, kemudian apakah ada perdebatan antara aktor misalnya, itu yang biasa dilakukan oleh riset-riset kualitatif berbentuk critical discourse analysis. Nah, dari semua data ini mungkin nanti akan ada beberapa contohnya ya yang sudah melakukannya di riset. Lalu kita akan coba lihat lebih dalam contohnya. Jadi Bapak Ibu bisa ada gambaran coding yang dibikin tuh kayak gimana sih sebenarnya. Dan yang dipakai untuk publikasi mungkin Bapak Ibu yang sedang melakukan S3 bisa melihat contohnya yang sudah acceptable, diterima oleh berbagai jurnal itu seperti apa ya. Yang pertama misalnya untuk literatur review. Jadi kalau NVivo digunakan untuk literatur review, itu seperti apa bentuknya? Jadi literatur review sendiri itu setidaknya ada 3 tipenya. Bisa narrative review yang biasanya ada di bab teori ya, yang Bapak Ibu gunakan ya. Jadi kalau naratif itu menarasikan teorinya siapa, perbedaannya apa, dan mendeskripsikan, mengkontraskan berbagai riset secara naratif. Atau bentuknya sistematis. Jadi sistematis itu apa sih sebenarnya? Jadi mencari data yang akan di-review-nya juga sistematis. Ada parameternya tertentu. Yang dibandingkan juga sistematis. Ada hal-hal yang pokok yang dibandingkan. Dan yang ketiga itu adalah scoping review. Kalau datanya sudah sangat banyak dan merupakan proses awal dari systematic review. Jadi mau lihat dengan guiding question atau pertanyaan panduan untuk mencari hal khusus dari literatur yang kita sudah temukan secara sistematis dari sumber data referensi.
Nah, NVivo ini bisa bermanfaat untuk menyusun coding ya, untuk informasi yang ingin kita bandingkan dari literatur tersebut. Contohnya seperti apa? Ini contoh yang pertama, kita bisa menggunakan mengumpulkan artikelnya, kemudian menggunakan citation manager-nya, ya kita pakai ketika sudah dikumpulkan dari Mendeley misalnya, dari Zotero, kita import dengan citation manager. Bisa kita juga full text-nya kita masukkan, lalu kita coding atau kita baca satu persatu literaturnya, dan kita bisa gunakan berbagai fitur untuk memudahkan kita melakukan coding. Atau cara yang kedua, kita tidak import data filenya agar filenya tidak terlalu besar misalnya ya, tapi kita bikin catatan hasil membaca. Jadi setelah membaca literatur, Bapak Ibu mengumpulkan data itu dalam file doc di NVivo. Dan dokumen tersebut misalnya Bapak Ibu hanya mencatat namanya siapa, kemudian abstraknya apa, temuan risetnya apa, lalu data itu yang di-coding atau disusun kodenya. Dan menyusun klasifikasi sesuai dengan dokumennya. Jadi satu literatur, satu catatan, atau satu memo, atau satu file. Jadi tidak perlu attach PDF. Dua hal ini pernah dilaporkan dipakai oleh berbagai riset yang melakukan proses literatur review dengan menggunakan NVivo. Nah, nanti akan di-share ya mungkin oleh panitia link untuk contoh. Mungkin bisa juga nanti di-share di kolom chat setelah pelatihan atau pada sesi tanya jawab. Contoh pertama yang mungkin Bapak Ibu akan temukan di link yang saya share itu adalah dari riset tentang pengalaman mereka yang punya chronic heart failure. Ini adalah proses narrative review yang sifatnya dari qualitative study. Dia menganalisis 30 artikel. Dia menggunakan NVivo 7 yang udah lama ya versinya. Apa yang dia lakukan? Dia mengimport ringkasan informasi, setting risetnya, sampelnya, desain studinya, hambatan dan fasilitator untuk mengatasi chronic heart failure, dan rekomendasi dari 30 artikel itu. Dia dengan menggunakan NVivo, dia menggunakan analisisnya adalah thematic coding. Jadi dia baca, lalu dia bikin konsepnya atau kodenya, kemudian dia menemukan 70 kode yang dia temukan dari ringkasan ini. Ringkasannya dia bikin. Lalu semua periset, jika penelitian ini dilakukan lebih dari satu orang, direkomendasikan untuk mendiskusikan secara bersama ya, untuk meningkatkan kualitas dan validitas dari proses coding. Karena kan coding ini kita yang memberikan kode ya Bapak Ibu ya, konsepnya. Jadi kalau dilakukan risetnya itu lebih dari satu orang, maka setidaknya kita men-sharing kode buku ini ke pembimbing kita, misalnya kalau kita mahasiswa. Atau kita sharing ke sesama peneliti gitu ya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan validity dari proses coding. Bahkan ada juga yang proses codingnya mengundang second coder yang secara random mengcoding hal yang sama atau file yang sama. Dan pada akhirnya membandingkan antara second coder dengan coding yang kita susun. Lalu menganalisis tema yang muncul atas 3 pertanyaan dan menemukan 10 core konsep dan 51 subkonsep. Jadi dia menemukan 10 kode utama yang di dalamnya nanti kalau di breakdown tadi seperti connection terhadap tadi ya lingkungan tadi kan ada 2 subkonsep ya atau 2 subkode ya. Dia menemukan 51 subkonsep dari 10 core konsep. Nah, dari riset ini kita belajar tabel yang dia visualisasikan adalah tabel seperti ini. Dia menggunakan di sini sentral konsepnya ini ada kode yang dia bikin Bapak Ibu. Sosial isolasi itu di dimensi yang pertama dia bikin sendiri juga secara reflektif tadi ya. Lalu isinya apa aja? Di sini isinya tuh ini. Ada yang feeling abandoned, physical restriction, food and diet, medication, kelelahan ya, hubungan dengan family and friends ini masuk ke dalam dimensi social isolation atau ke dalam konsep yang lebih besarnya atau kode yang lebih besarnya itu adalah isolasi sosial. Dan ini bisa menggambarkan impact dari chronic health failure yang dia teliti pada kehidupan sehari-hari. Ternyata dia menemukan bahwa orang dengan penyakit chronic health failure dampaknya bagi kehidupan mereka itu mereka mengalami isolasi sosial seperti merasa ditinggalkan, ada batas antara fisik, nggak boleh makan ini dan makan itu sepertinya ya. Food and diet, ini food and diet, mungkin nggak boleh kelelahan dan seterusnya. Ada obat yang harus dia
minum gitu ya, subkonsepnya. Dan ini yang dipakai untuk menggambarkan hasilnya. Jadi dia tadi kan bilang ada 5 konsep besar ya, dan ada 51 subkonsep. Jadi ada dia yang dia sampaikan di sini adalah dimensinya apa saja, kemudian konsepnya apa saja, lalu subkonsepnya. Dan karena dia melakukan literatur review, dia mencatat ada berapa paper yang menyatakan hal tersebut, seperti social isolation. Dengan subkonsepnya semacam ini ada 20 artikel yang menjadi sumber referensi dari semuanya ini. Nah, ini kita jadi bisa bandingkan ya, kalau melakukan literatur review, dari 30 paper yang dia review, ternyata 20 diantaranya menggambarkan social isolation. 16 diantaranya menggambarkan living in fear. Mereka takut ya hidupnya, kemudian mereka kehilangan sense of control. Ada 15 artikel. Dan data ini tentunya bisa dipakai untuk menggambarkan signifikansi ya atau gambaran deskripsi dari literatur review yang dipergunakan untuk proses naratif. Nah, contoh berikutnya ini adalah scoping review. Ini yang saya lakukan dengan Prof. Deden dan dipublikasikan di tahun ini. Saya melakukan scoping review, itu bedanya apa sih Mbak? Bedanya itu saya menggunakan guided question. Jadi saya menganalisis 36 artikel, saya menggunakan Mendeley untuk memfilter, dan saya import datanya itu ke NVivo. Lalu saya lakukan thematic coding sama seperti proses yang di pertama, tapi yang saya coding ini adalah hal-hal yang memang saya ingin temukan. Jadi kalau scoping review itu karena kalau kita belum tahu secara spesifik riset kita tuh mau di area apa. Nah, riset saya ini kan tentang bagaimana kedalaman partisipasi dan juga tantangan komunitas untuk berpartisipasi dalam pembangunan rumah pasca terjadi bencana. Saya masih belum tahu sebenarnya barrier-nya apa dan hal spesifik barrier apa yang ingin saya teliti. Maka saya melakukan menyusun beberapa pertanyaan untuk menggait saya agar hanya mencari jawaban dari pertanyaan yang saya susun itu. Sehingga output-nya saya harapkan bisa mengetahui kalau terkait dengan kedalaman partisipasi yang sudah dipakai itu ada berapa aja teorinya. Kemudian kalau menganalisis tentang barrier atau tantangan, apa saja yang sudah ditemukan. Nah, ini bisa saya pakai untuk di riset berikutnya, misalnya saya hanya fokus pada barrier tertentu pada penelitian empirik yang saya lakukan. Tabelnya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya tadi, jadi kalau di sini saya pakai kata aspek, kalau di riset sebelumnya dia pakai kata konsep ya. Dan subaspek ini adalah kode atau dimensi yang saya susun, dan ini isinya. Kalau di riset yang naratif tadi hanya menyebutkan jumlah referensinya ada berapa, di sini saya menambahkan referensinya. Jadi kalau bicara tentang coordination between actor involved, including coordination of NGO and government, jadi koordinasi antar aktor yang yang disebut sebagai tantangan atau barrier itu muncul di artikel nomor 10. Jadi saya tambahkan referensinya dengan harapan bisa lebih mudah ya untuk melihat. Nah, ini kalau melakukan bentuknya scoping review. Ada juga yang melakukan systematic review, misalnya riset ini tentang perilaku evakuasi mahasiswa ketika terjadi emergensi di sekolah. Dia menganalisis 32 artikel, dia melakukan proses repeated reading, dia baca berkali-kali, lalu dia melakukan coding menggunakan NVivo 2020. Dia mengidentifikasi main research question-nya, M-nya, metodologinya ya, case study-nya apa di literatur review tersebut. Lalu dia menggunakan beberapa fitur seperti word cloud untuk menggambarkan dan juga text query untuk menggambarkan isi dari risetnya. Dia menemukan 7 tema utama dari codingnya dan 21 subtema. Nah, ini penyajiannya agak sedikit berbeda juga. Jadi kalau saya tadi kan isinya kemudian referensinya di mana gitu ya. Nah, dia karena sudah ada topik yang dia tentukan, jadi ada beberapa topiknya di sini, dia susunnya ke sebelah kanan. Jadi sumbernya, listnya ada di sini. Kemudian sebelah kanannya ini topiknya. Ini adalah tema atau coding yang dia sebutkan sebagai perilaku dari informannya, dan ini adalah sub coding atau subtema yang dia temukan untuk dimensi ini. Demikian seterusnya dilakukan untuk 32 artikel yang dia teliti. Dan ini dia pakai namanya ini adalah word tree ya, yang bisa dipakai. Jadi kalau tadi
men-search kata year dan years, kita bisa explore juga bukan hanya referensinya tapi word tree-nya yang bisa divisualisasikan seperti ini. Dan di jurnal ini, mungkin nanti di jurnal contoh bisa dibuka, dia gunakan itu di jurnalnya, dia pakai itu sebagai output untuk memvisualisasikan. Nah, kalau dalam penelitian empiris, gimana prosesnya? Jadi prosesnya dari data yang sifatnya raw, jadi sumber transkrip, dia tata, dia baca semuanya, lalu dia bikin coding. Ada temanya, kemudian ada deskripsi dari tema yang dia susun. Lalu dia berupaya untuk mencari hubungan antar tema tersebut, tergantung dari desain risetnya, apakah dia grounded theory atau case study ya. Lalu melakukan interpretasi. Mungkin sebelum mencoba nanti Bapak Ibu bisa menyusun desainnya, kira-kira desain risetnya seperti apa, langkahnya yang akan dilakukan seperti apa. Nah, contoh nih di riset tentang krisis air ya, dia mencoba melihat bagaimana sebenarnya sektor non-formal, non-profit organization merespon terhadap krisis air tersebut. Dan dari sini kita belajar bahwa dia melakukan proses codingnya adalah induktif dan deduktif. Jadi awalnya dia melakukan deduktif coding, dia menganalisis data berdasarkan tema yang sudah dia identifikasi terlebih dahulu. Ini sudah ada beberapa, lalu dia melakukan proses deduktif. Jadi sudah ada tema-tema yang dia ingin cari, tapi dia juga secara induktif melihat, dia menyusun tema-tema sendiri. Datanya dari berita, dia pakai juga dari video, dari siaran pers, dan juga dokumentasi yang lainnya. Contoh lainnya itu adalah kalau saya melakukan riset yang bentuknya post-positivistis gimana Mbak? Nah, post-positivistis kan biasanya sudah ada tema, sudah ada indikator. Nah, ini dipakai sebagai disebutnya kadang predetermined code atau ini ada kode yang sudah ditentukan sebelumnya. Atau sudah ada rumahnya gitu ya, Bapak Ibu bikin tadi kode-kodenya atau folder-foldernya, baru dicari mana nih yang masuk ke folder-folder ini. Ini bentuknya secara deduktif. Baru kemudian Bapak Ibu bisa juga atau bisa tidak juga melakukan proses secara induktif. Jadi terlepas dari predetermined code, Bapak Ibu bikin kode dan kalau ternyata ada yang nggak masuk ke dimensi-dimensi yang udah ditemukan, itu bisa jadi keterbaruan dari riset yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kalau mixed method sebenarnya gimana Mbak ya, kan ini nggak bisa dipakai untuk kuanti. Kalau mixed method dipakai hanya untuk tahapan kualitatif. Nih, mungkin ini adalah beberapa metode mixed method ya. Jadi ada yang sifatnya sekuensial, misalnya dari kuali dulu, baru melakukan kuantitatif. Atau kuantitatif dulu, baru melakukan kualitatif. Atau sifatnya embedded, bersamaan. Kualitatif dan kuanti dengan kualitatifnya lebih dominan. Kuantitatif lebih dominan dari kualitatif. Dan NVivo hanya digunakan untuk menganalisis tahapan kualitatifnya. Contohnya ini mungkin ya, ini contoh langsung dari website dari NVivo, dia menyatakan bahwa dia menggunakan NVivo untuk menganalisis data kualitatifnya. Setelah ditemukan ada tema-temanya apa, dia mencoba mencari data sekunder untuk melakukan olah data secara kuantitatif untuk mengkonfirmasi hasil temuan secara kualitatifnya. Mungkin itu tergantung dari riset yang dilakukan ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin menyambung pertanyaan dan juga mungkin lebih mendalam, ada yang menyebutnya tadi itu aspek ya. Saya di riset saya sebenarnya aspek. Ada yang menyebutnya konsep dan subkonsep. Kalau dilihat di rujukan reflektif tematik, dia menggunakan katanya adalah variabel dan konsep. Tapi apapun itu namanya, di NVivo itu disebutnya adalah code atau coding. Atau pada versi-versi sebelum versi 14 itu disebutnya node. Atau tadi ya, kalau Mbak Eri tadi menggunakan kata folder gitu ya. Jadi kita grouping dengan satu terminologi sesuai interpretasi dia. Kita beri dia kode. Kalimat ini, statement ini kita beri kode sehingga kita bisa menginterpretasikan kode apa aja atau isu apa saja yang disampaikan oleh berbagai informan atau dari berbagai data tersebut. Sehingga sebagai peneliti kualitatif, Bapak Ibu bisa melihat dan menyampaikan apa saja isu yang disampaikan oleh informan atau data yang Bapak Ibu teliti. Nah, mungkin ini definisinya ya. Jadi
coding atau kode atau tema atau topik atau ide atau konsep atau keyword dalam penelitian kualitatif yang merefleksikan relevan teks, suara, video, gambar, dan mengaplikasikan label deskriptif atau kode pada data tersebut. Jadi terminologi kata yang menggambarkan isinya tuh apa dari transkrip, dari sumber data sekunder gitu ya. Kode ini harus ada definisinya. Jadi kalau di NVivo nanti Bapak Ibu di tahap akhir atau pada saat bikin kode bisa menyusun deskripsi dari kode tersebut. Dan deskripsi itu bisa kita refine ya, kita bisa edit gitu ya selama proses melakukan penelitian untuk bisa mengetahui apa sebenarnya tergambar. Misalnya tadi isolasi sosial pada orang dengan penyakit chronic heart failure misalnya ya. Apa sih maksudnya isolasi sosial? Misalnya kode ini menggambarkan beberapa aktivitas atau beberapa kondisi yang menggambarkan bahwa pasien chronic heart failure merasa dia dibatasi dalam interaksi sosialnya misalnya. Dan contohnya apa aja atau karena apa aja misalnya tadi dilihat dari subkonsepnya. Kode pada NVivo ini untuk mengumpulkan koleksi pada tema tertentu. Bisa free code atau hanya satu tema atau free code yang memiliki hierarki. Misalnya ada tadi ya ada kode tentang warna, lalu anak kodenya atau yang lebih spesifiknya ada merah, kuning, hijau. Itu contoh adalah kode yang punya hierarki. Tapi bisa juga free code, jadi nggak ada hubungannya, nggak ada hubungan secara spesifik. Misalnya tadi hanya menemukan tentang pindah di tahun 1969, tapi nggak ada teman-teman yang lain. Oke, mungkin itu sebagai free code ya, jadi nggak ada hierarkinya atau nggak ada yang lebih detail dari pindah di tahun 1969, nggak apa-apa. Jadi ya bisa juga bentuknya free code atau bentuknya yang hierarki. Nanti bisa dieksplor contoh coding dan tematik analisis yang saya share ada di info slide ini. Contohnya ini ya, jadi ini contoh dari riset yang Bapak Ibu bisa baca di folder riset nanti. Jadi dia menyusun kodenya itu mulai dari ada 3. Jadi kode itu hierarkinya bisa 1 aja atau bisa 2 atau bisa 3, Mbak. Bisa sedalam apa Bapak Ibu mau mengeksplorasi itu terletak pada peneliti. Jadi misalkan di riset ini dia sampai menyusun kodenya atau ada 3. Dia menyusunnya sampai ada 3, ada misalnya local support. Ini dia menganalisis tentang pelayanan apa saja yang diberikan untuk mental health ya pada saat post disaster. Dia menemukan ada dukungan lokal dan ini secondary stemnya menjadi strength, jadi kekuatan, dan primary themes-nya pada mental health care. Jadi dia melakukan 3 kode untuk menggambarkan isi ini. Jadi ada 4 primary themes dia menyebutnya atau primary concept atau kode tentang literasi terhadap kesehatan mental, pelayanannya, kemudian mental health dan bencana itu apa saja informasi yang terkait hal itu, dan upaya untuk meningkatkan mental health care. Lalu di bawahnya ada kode-kodenya yang lebih spesifik, lebih detail, dan untuk beberapa dimensi dia lebih detailin lagi. Nah, ini terletak pada hak peneliti. Jadi seberapa dalam Bapak Ibu mau mengeksplorasi dan menyusun kodenya itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan dari awal, bisa juga awalnya saya cuma 2 layer gitu ya kodenya ya. Tapi setelah dibaca saya pengen tahu detailnya lebih dalam. Bisa juga disusun level ketiga dari data secondary themes yang sudah kita temukan. Nah, ini contoh outputnya. Jadi beberapa yang umum ya dipakai untuk jurnal itu adalah tadi kan ada subthemes-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya ini untuk yang dimensi pertama tadi. Dimensi pertama dia tentang literasi kesehatan mental. Di sini ada 4 subkode atau kode yang lebih bawahnya lagi. Lalu dia jelaskan deskripsinya apa kode ini. Lalu dia kasih contoh quotation. Jadi kalau biasanya di riset akhir tuh hanya quotation-nya contohnya beberapa aja ya, atau semuanya disusun. Nah, beberapa kalau dipublikasikan harus lebih ringkas ya Bapak Ibu dibandingkan yang naratif seperti di tesis, disertasi, atau skripsi. Biasanya hanya disampaikan adalah selected quote atau quote pilihan yang menggambarkan dari sini.
Dan quote lengkapnya itu biasanya dipakai untuk attachment jika Bapak Ibu mau submit ke jurnal atau mau ke riset mungkin ya, publikasi riset misalkan skripsi atau tesis bisa juga. Jadi lengkapnya ada di lampiran, tapi yang di dalam hanya selected aja, pilihan ya. Nih, ini contoh untuk dimensi yang lainnya. Dia pakai temanya apa, lalu selected code-nya apa. Ini kalau dia hanya 2 layer tadi ya, kan tadi dia bikin ada yang 3 ya, ada yang 3 layer, ada yang cuma 2 saja. Nah, contohnya kalau coding pada naratif tadi kan sudah Bapak Ibu lihat ya, jadi dia menyusun codingnya itu ada tema besar, ada subkonsepnya. Mungkin itu. Nah, proses coding itu pertama kali ada 2 tipenya ya. Jadi cara induktif, jadi ada free code atau kode yang terbuka yang disusun pas sudah baca gitu ya, oh ternyata isunya ini. Kemudian dari situ disusun lagi kategorinya atau grupnya yang lebih besar yang menggambarkan dari free code tersebut. Dan dari situ Bapak Ibu bisa melakukan coding yang lebih ini ya, lebih mendalam lagi ya untuk menggambarkan dari coding tersebut. Nah, ada juga yang tipe kedua yaitu yang sifatnya lebih deduktif atau predetermined. Jadi sebelum melakukan coding sudah tahu mau melakukan coding untuk dimensi apa dan indikator apa. Yang biasanya banyak dilakukan untuk penelitian sifatnya adalah false positivis. Mungkin itu beberapa, ada pertanyaan silahkan, masih ada 15 menit. Izin Mbak membacakan pertanyaan ada di kolom chat dari tadi itu Mas Ferry. Bagaimana penerapan untuk penelitian kualitatif, konstruktif, karena akan lebih banyak pandangan atau pendapat untuk mendukung argumentasi? Sebenarnya yang tadi saya sampaikan contoh untuk yang sifatnya kualitatif ya Mas Ferry ya. Jadi dengan banyaknya argumentasi tadi, dari situ disusun isunya atau temanya atau codingnya, lalu dipakai untuk menggambarkan perdebatannya apa misalnya ya. Mungkin saya bisa kasih contoh yang boleh direspon nggak Mas Ferry, pertanyaannya yang lebih spesifik ada nggak? Ini contoh yang sedang saya lakukan ya, Bapak Ibu ya. Saya meneliti tentang kolaborasi pada saat disaster response, tanggap bencana. Saya mau mencari pola kolaborasinya apa. Saya udah menemukan 3 pola kolaborasi dan saya mau tahu kenapa kolaborasi ini yang muncul. Nah, awalnya saya melakukan prosesnya yang pertama disebutnya open coding ya. Kita menyusun berdasarkan informasi-informasi yang kita baca pertama. Kemudian contohnya nih, kenapa tipe ini yang muncul? Karena memang orang di institusi tersebut yang punya regional responsibility, yang punya tanggung jawab atas wilayah tersebut. Lalu saya setelah menemukan ini, saya menyusun proses Excel-nya ya, mengkategorisasikan. Di authority ini saya masukkan sebagai kewenangannya, kewenangan wilayah. Ini dari banyak informan nih, dari NGO, kemudian dari NGO 4 ya, ini untuk regional, ada 2 informan NGO. Tapi kalau saya lihat di level dimensi, ini ada dari NGO, ada dari NGO, kemudian sebentar. Ada NGO saja ya, NGO 2 NGO ya. Sebentar, yang banyak itu mungkin yang regulation. Kita bisa lihat juga di sini reference-nya. Ya, nih filenya ada berapa, referensinya ada berapa. Yang paling banyak itu regulasi setahu saya, ya, regulasi dan motivasi. Regulasi dan motivasi contohnya dia dari inform mana aja.
ternyata regulasi dan motivasi dari dokumen sekunder, kemudian ada juga dari akademisi, dari local government, kemudian dari local government ini. Jadi ada banyak informasi dari informan yang saya gunakan di proses coding. Dan banyak pandangan atau pendapat itu menjadi hal yang wajar ya. Jadi bisa di-coding, lalu bisa di-coding tidak hanya isi dan pendapatnya, tapi tadi apa pendapat yang mendukung atau menolak. Kita bisa bikin case-nya misalnya atau set-nya, nanti kita bisa bandingkan antara coding yang mendukung dibandingkan menolak. Misalnya untuk konstruktif pendapat mengapa merek fashion tertentu tidak survive dibandingkan merek fashion lain, padahal banyak kelebihannya. Nah, dari beberapa narasumber terkumpul beberapa opini dan pandangan, dan dari segi bisnis, efisiensi, inovasi, dan lain sebagainya. Kalau pertanyaannya adalah bagaimana penerapannya, ya jika tadi beberapa hal ya, misalnya, ya bisa dibandingkan pro dan kontranya. Jadi bisa dibandingkannya tuh, misalnya tadi ya Mas Ferry ya, kalau di contoh riset saya tanpa membandingkan yang lain, saya bisa lihat nih kan ini apa penyebabnya gitu ya, apa faktor yang menyebabkan tipe itu yang muncul. Nah, ini saya susun dan saya bisa bandingkan, misalnya di sini flow diagram ya. Mungkin yang lebih gampang ini ya. Nah, saya bisa bandingkan kenapa pattern ini yang muncul, ini ternyata ada resources, capacity, dan seterusnya. Kalau berdasarkan referensi coding atau berapa banyak referensi atau berapa banyak codingnya, itu ternyata resources yang paling banyak muncul kenapa tipe tertentu. Tapi kalau misalkan berdasarkan jumlah informan, misalkan item ya, karena setiap item kan menggambarkan satu informan tertentu ya kalau di riset saya. Nah, kita bisa lihat nih, oh ternyata resources juga masih yang paling banyak gitu ya, yang menjadi alasan kenapa tipe tertentu. Nah, tapi kalau di riset saya nggak cuma ini, karena ada 3 tipe kolaborasi. Nah, saya mau lihat tipe kolaborasi tertentu itu apa pengaruhnya, karena nggak semuanya pasti ada hubungannya sama resources. Nah, saya melakukan proses cross tabulasi namanya. Contohnya contohnya nih, case 1 versus Y. Jadi ada case 1 itu saya menganalisis tentang pengambilan kebijakan tentang durasi bencana. Saya mau lihat kalau tentang durasi bencana, alasannya apa? Saya bisa melakukan namanya matrix query ya. Jadi kayak membandingkan gitu ya dari 2 kode. Dari yang pertama case-nya atau tipenya, dan kode yang saya susun. Nah, saya jadi bisa tahu kalau tentang pengambilan kebijakan, maka faktor yang berpengaruh itu adalah authority. Bentar, ini kecil banget ya. Saya bisa bandingkan authority, kemudian capacity ya. Nggak ada faktor tentang motivasi, nggak ada regulasi, ada 3 yang mendukung ini, sama level of disaster-nya. Jadi saya bisa bandingkan juga semacam itu. Jadi bisa juga dilihat pro dan kontranya, kemudian misalkan pro dan kontra antar aktor yang berbeda itu bisa juga. Tapi aktor atau informannya ini disusun sebagai case atau disusun sebagai apa ya namanya ya, kayak demografi gitu ya, demografi responden. Kita bisa bikin itu di NVivo. Jadi demografi informan versus coding yang kita lakukan. Jadi kita bisa meng-cross tabulasi demografi informan apa yang bilang faktornya ini, misalnya kayak gitu bisa juga. Atau di tipe kondisi apa faktor ini yang muncul. Kode yang bersumber dari hasil observasi. Saya tidak melakukan observasi, Mas Fahmi, karena riset saya tentang bencana ya, dan terjadi di tahun 2018. Saya ada 2 riset yang sedang berlangsung. Yang pertama, untuk disertasi saya itu terkait dengan pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat, yang masanya udah berakhir di tanggal 26 Agustus tahun 2018. Jadi saya nggak bisa observasi, tapi saya memakai data website publikasi resmi dari institusi yang sudah saya temukan sebelumnya di wawancara. Kalau itu dikategorikan sebagai observasi, mungkin observasinya secara online ya, jadi nggak secara langsung. Dan riset yang kedua tentang pembangunan rumah pasca bencana, dan itu juga sudah berlangsung dan sudah selesai. Jadi saya nggak bisa melakukan observasi langsung.
Tapi kalau ada, misalkan tadi datanya bentuknya gambar, video, itu bisa juga diolah. Atau catatan observasi, kalau ada ya, misalkan Mas Mbak datang ke lokasi tertentu, lalu bikin catatan observasi, misalnya siapa yang ditemui, kemudian kondisinya seperti apa gitu ya. Misalnya meneliti tentang proses pembuatan kebijakan atas bocornya data masyarakat misalnya ya. Bapak Ibu melakukan observasi langsung ke kantor-kantor yang sedang terkena dampak itu misalnya. Lalu dicatat, setelah melakukan observasi dicatat, bikin catatan personal gitu ya. Nah, catatan personal itu ada yang menyebutnya beberapanya field notes, itu bisa dipakai sebagai sumber data. Jadi itu yang di-coding gitu ya, seperti apa prosesnya dan sesuai dengan pertanyaan riset teman-teman semua. Oke, pertanyaan lainnya silakan. Boleh juga unmute mungkin ya Mas Saiful ya kalau ada yang mau langsung tanya. Ya, mungkin silakan Bapak Ibu, Mas Mbak semua, barangkali ingin menanyakan langsung, bisa on mic dan raise hand. Tujuh menit lagi ya. Mungkin satu pertanyaan, apakah ada? Izin Mbak Krisna, tadi yang axial coding dan selektif tadi kan sudah Mbak Krisna sudah sempat menyebut open coding dan axial. Terus selektifnya gimana ya Mbak? Nah, kalau selektif ini saya sebenarnya belum pernah pakai ya, Mbak ya. Tapi kalau dari secara teorinya, jadi kalau open coding itu adalah proses coding secara induktif yang pertama ya, Bapak Ibu ya. Pas baca langsung bikin apa yang tersirat di situ langsung dibikin namanya open coding. Nah, tahap kedua yang juga sudah saya lakukan itu adalah menyusun menghubungkan kategori dengan subkategori. Jadi kayak tadi ya bikin ada yang 2, ada yang 3 gitu ya. Itu adalah axial coding, menyusun temuan free coding terhadap kategori atau kelompoknya. Nah, kalau selektif itu secara teori itu biasanya dipakai mungkin Strauss mungkin ya yang pakai itu ya. Jadi dipakai untuk pada tahapan terakhir setelah melakukan open coding dan axial coding tadi, menghubungkan kategori yang membutuhkan penyempurnaan. Misalkan ada kalimat yang perlu dieksplor lebih jauh ya, atau ingin disusun codingnya lebih mendalam lagi misalnya ya. Jadi ada selective coding. Jadi untuk menyempurnakan data yang sudah ada. Jadi hanya coding pada tahapan tertentu. Mungkin itu sih ya. Tapi biasanya saya mendefinisikannya itu sebagai proses kayak free coding dan axial coding. Jadi kayak refining pada coding tertentu. Jadi, tapi hanya spesifik sesuai dengan pertanyaan risetnya. Jadi misalnya kalau open coding itu adalah fase awal ketika data itu didetailkan gitu ya untuk mengidentifikasi konsepnya apa dan menyusun konsep awal. Biasanya ini ada banyak sekali prosesnya ya Bapak Ibu ya. Jadi open coding ini bisa menggunakan NVivo coding, bisa juga dengan konsep coding gitu ya. Bisa juga ya tadi secara sederhana itu adalah menggambarkan apa isu yang ada di dalam transkrip tersebut gitu ya. Itu proses open coding pertama. Kemudian dari proses open coding ini dilanjutkan dengan proses aksial yang lebih fokus pada mencari hubungan antara kategori dan subkategori. Jadi bisa kategorinya ada 2, bisa ada 3. Nah, kalau selective coding itu bisa dipakai untuk selektif pada sesuai dengan riset question, bisa juga untuk mendevelop teori yang bisa menjelaskan topik yang ingin Bapak Ibu teliti atau di refining dari data yang ada dan menjadi tema utama gitu ya. Misalnya ini mungkin bisa disebut sebagai selective coding ya. Misalnya tadi disebutkan di mental health contohnya ya, tadi yang ada 3. Kita coba lihat. Oke, ini contohnya. Ini bisa kita kategorikan sebagai selektif mungkin ya. Jadi setelah dia menyusun open coding yang pertama, kemudian dia menyusun subkategori, lalu dia menyusun
yang lebih kategori yang lebih besar lagi gitu ya, atau dimensi. Misalnya juga contohnya mungkin lebih mudah di riset saya ya, jadi agak lebih. Nah, ini kalau saya yang saya lakukan open codingnya itu ada di sini kan Bapak Ibu ya. Jadi ada kodenya apa sih yang saya temukan ketika saya bertanya tentang faktor apa yang mempengaruhi kenapa tipe tertentu itu muncul. Lalu di atasnya saya bikin authority ini contohnya ini adalah proses axial coding saya. Saya menggabungkan antara beberapa open coding ke dalam dimensi-dimensi tertentu. Nah, semua ini menggambarkan why this pattern. Dan ini adalah kalau dilihat dari theoretical framework saya, ini hubungannya dengan nomor 4 ini hubungannya dengan nomor 3. Nah, di selective coding saya melakukan bukan hanya menyusun apa saja subcodingnya dan kodenya, tapi saya menghubungkan antara why this pattern dengan pattern. Pattern ini kalau di riset saya ada 5 pattern yang bisa saya lihat di sini, di case-nya, di case example ini ada contoh 5 case-nya. Saya coba analisis selektif pada contributing factor tadi terhadap 5 ini. Nah, ini adalah proses saya untuk menyusun dan membuktikan apakah ada faktor tertentu yang berkorelasi terhadap tipe kolaborasi tertentu yang saya teliti. Mungkin itu sih Mbak Eri. Jadi tergantung risetnya ya. Jadi kalau secara teori selective coding dipakai untuk merefine kategori dan subkategori yang sudah kita pakai untuk menjelaskan sentral tema utama yang memang kita ingin cari dari sana. Contohnya kalau saya mau mencari tipenya apa, lalu faktornya apa yang mempengaruhi tipe itu. Nah, yang sudah saya lakukan di Open dan Excel itu adalah saya tahu faktornya, saya udah kumpulin faktornya ini jadi beberapa dimensi, tapi yang saya belum tahu adalah faktor ini tuh afiliasinya apa terhadap pola-pola tadi gitu, terhadap tipe kolaborasinya. Nah, jadi saya melakukan proses selective coding dengan menghubungkan antara faktor terhadap tipe. Jadi pada akhirnya saya jadi tahu, oh kalau tipe ini ternyata asosiasinya terhadap faktor tertentu begitu. Contohnya mungkin saya share ini ya. Tapi mungkin ini dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Tapi ini contoh ini contohnya. Jadi kalau faktor tadi ini kan yang ada di sebelah kiri ini ya Bapak Ibu ya. Jadi discretion, government responsibility ini adalah open coding yang saya lakukan yang sifatnya sebenarnya bentuknya induktif ini yang kalau saya lakukan. Lalu saya menyusun dimensinya authority. Tapi ini adalah open dan axial coding. Tapi ini nggak menjelaskan sebenarnya apa hubungannya antara faktor ini terhadap tipenya. Jadi saya menambahkan tadi cross tabulasinya, dan saya tahu kalau adaptive collaboration, ini tipe yang saya temukan itu ada 3, adaptive, relationship, sama role bound. Adaptive collaboration ini faktor yang mempengaruhi adalah diskresi dan juga regional responsibility. Nah, dari sini saya bisa menjelaskan gambaran utama atau central themes yang bisa menjelaskan kerangka teori yang saya gunakan. Nah, kerangka teorinya itu apa nih? Kerangka teori yang saya gunakan berdasarkan pertanyaan riset itu ada 3 ini. Jadi saya mau lihat tipenya apa berdasarkan dimensi ini, faktornya apa yang mempengaruhi, lalu dari tipe ini apa pengaruhnya terhadap proses. Nah, dari proses aksial dan juga open coding tadi, saya kan baru menemukan faktornya ini ya Bapak Ibu ya. Tapi saya nggak tahu hubungannya sama ini. Nah, itu tadi saya melakukan proses selective coding untuk melihat ada nggak afiliasi antara faktor tadi terhadap tipe tertentu yang sudah saya temukan. Mungkin itu sih Mbak Eri. Iya Mbak Krisna, makasih banyak. Jadi lebih kayak menyimpulkan ya dari subkategori-kategori, kemudian spesifik lagi masuk ke apa namanya rumusan masalah kita gitu ya. Jadi memastikan gitu ya bahwa memang ada kaitannya. Jadi seperti gitu ya. Jadi Iya, benar sih makasih. Mbak. Ini saya coba copy ya. Ini penjelasan dari mana ini? Ini mungkin ini lebih gampang narasinya dipakai. Jadi open coding itu proses awal, kalau aksial itu bikin kategori subkategori. Nah, kalau selektif ini untuk membangun
Kalau riset saya kan lebih ke case study ya Mbak, jadi sudah ada kerangka konsepnya, udah ada tadi gambarannya. Nah saya pakai untuk menjelaskan itu tadi ada nggak pengaruhnya. Tapi kalau bentuk yang grounded teori itu Bapak Ibu bisa pakai untuk bikin teori gitu. Ada nggak hubungan misalnya tadi authority sama sama faktor yang lain gitu. Itu bisa juga kalau grounded teorinya adalah berusaha menjelaskan dari berbagai faktor tadi ada nggak hubungan yang saling memperkuat. Misalnya faktor A ternyata memperkuat faktor B gitu ya. Tapi saya nggak melakukan itu. Nah, kalau riset saya grounded teori, saya bisa mengeksplor nggak cuma faktornya itu ini yang mempengaruhi kolaborasi, tapi saya menyusun teori bahwa authority dan regulasi ini merupakan yang saling mempengaruhi gitu, Mbak. Nah, itu bisa dilakukan kalau risetnya itu grounded teori. Jadi dari data yang sifatnya induktif yang kita temukan dari interpretasi kita bangun teori dan kita sajikan teorinya di awal. Nah, tapi kalau bentuknya case study yang sudah ada predetermined framework kayak yang saya lakukan, saya pakai itu untuk menjelaskan apa pengaruhnya, benar nggak sih yang seperti yang udah saya susun gitu. Gitu. Oke, silahkan ada cukup dia. pertanyaannya. Mbak, mungkin karena waktu ya Mbak, Mbak Krisna mohon izin untuk memberikan ada closing statement mungkin Mbak dari Mbak Krisna. Baik, terima kasih Mas Saiful. Makasih juga Bapak Ibu ya. Jadi saya pagi-pagi ikutan belajar lagi gitu ya. Jadi saya senang sekali ketemu meskipun mungkin belum pernah ketemu in person ya. Jadi dari semua informasi tadi sebenarnya NVivo ini itu hanya tools ya Bapak Ibu ya, hanya alat. Tanpa ini sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah memahami proses tahapan penelitian kualitatif, tidak akan menjadi masalah prosesnya tersebut. Jadi ya ini membantu, tapi ini bukan satu-satunya media yang harus Bapak Ibu miliki untuk bisa melakukan penelitian kualitatif. Nah, untuk saya misalnya saya menggunakan itu karena memang disediakan oleh kampus di sini dan banyak kampus di berbagai negara itu menyediakan lisensi secara institusi, tapi itu kan tidak dimiliki oleh banyak kampus di Indonesia. Jadi jika memang tidak bisa mengakses ini, maka saya sarankan untuk mengadopsi beberapa contoh tadi ya yang sudah dilakukan tapi secara manual melakukan coding, melakukan axial coding dan atau mungkin selektif tapi tidak menggunakan tools ini. Jadi ya ini bisa dipakai kalau memang Bapak Ibu punya akses dan bisa eksplorasi lebih jauh. Tapi kalau misalkan tanpa ini pun atau dengan ini pun penelitian kualitatif itu ada pada Bapak Ibu sebagai peneliti gitu. Jadi mungkin itu sih dari saya Mas Saiful. Dan terima kasih. Makasih banyak Mbak Krisna atas penyampaiannya ya begitu komprehensif berkaitan dengan pelatihan pengelolaan data kualitatif NVivo. Mungkin Bapak Ibu terima kasih juga atas kehadirannya. Mohon izin tadi untuk Mbak Icai ada urusan jadi saya tutup untuk pemaparan dari Mbak Krisna untuk siang hari ini. Sekali lagi makasih banyak, sampai berjumpa di pelatihan-pelatihan berikutnya. Insya Allah akan